Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang polemik ngaji berbayar kaum muslimin ya. Dan ternyata sebenarnya ini masalah klasik kaum muslimin ya. Masalah klasik. Ternyata ini sudah pernah dibahas oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah Hafizallah ta'ala kaum muslimin ya. Ada video dari Ustadz Khalid Basalamah ya, dimana di channel beliau ya, channel KHB Official, di sana ditulis judul ngaji kok bayar, emang boleh ya. Di sini beliau menjelaskan tentang masalah ngaji berbayar ya. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah menampilkan video dari Ustadz Abdul Hakim, kemudian ada Ustadz Abdurrahman Al-Amiri, ya, kemudian Ustadz Badrussalam, ya, dan Ustadz-Ustadz yang lain kaum muslimin. Akan tetapi di video sebelumnya belum ada Ustadz Khalid Basalamah yang kita tampilkan. Nah, sekarang coba kita simak bagaimana pendapat dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang ngaji yang berbayar ini kaum muslimin ya. Kita simak dulu videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dakwah tentunya disampaikan oleh para nabi-nabi dengan berbagai macam metode. Ada metode yang mungkin bisa person to person, satu orang kepada orang yang lain. Ada mungkin kepada satu orang, kepada komunitas, keluarga, lingkungan, masyarakat. Ada juga di tempat umum, ada juga di tempat khusus. Tempat umum seperti misalnya tempat terbuka, atau tempat khusus itu misalnya seperti di dalam masjid atau di dalam satu ballroom ya, atau mungkin di masa kita sekarang mungkin ada yang menggunakan fasilitas hotel. Semua itu adalah hal yang positif karena memang poin-poin seperti ini adalah bertujuan yang sama, itu masalah dakwah. Bahkan kadang-kadang memang dalam dakwah kita ada yang berbayar, seperti contohnya pendidikan-pendidikan Islam, ada sekolah, pesantren, TPA kan gitu. Itu semuanya juga membutuhkan biaya. Tidak bisa Anda mengatakan, oh itu kan pelajaran agama, maka seharusnya tidak boleh berbayar. Karena mereka juga butuh untuk membayar guru-guru mereka, listrik, dan segala macam hal. Nah begitu juga kalau diadakan misalnya daurah-daurah di hotel, acara-acara di ballroom, semua itu adalah hal-hal yang bertujuan, tentunya saya sangat yakin target utamanya adalah dakwah. Kalau masalah pembayaran itu dikarenakan memang karena kebutuhan untuk menyewa tempat dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan di saat itu. Semoga ini bisa dimaklumi teman-teman sekalian dan tidak ada kesalahpahaman dalam acara-acara yang diadakan oleh setiap generasi muda muslim. Yang penting tidak ada pelanggaran agama. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaum muslimin ya, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah kaum muslimin ya. Tentu metode dakwah itu macam-macam kaum muslimin ya. Kalau memang membayar itu ya sesuai dengan fasilitas tertentu ya, ada fasilitas tertentu lah ya, maka itu nggak masalah kalau sesuai ya, kalau sesuai kaum muslimin ya. Misal ya kajiannya memang di hotel ya, tentu ada pertimbangan tertentu ya, kajian di hotel ya, di ballroom dan sebagainya, itu pasti ada pertimbangan tertentu kenapa dilaksanakan di tempat-tempat yang seperti itu, kenapa nggak di masjid. Pasti ada pertimbangan kaum muslimin, nggak mungkin asal-asalan ya. Dan terbukti dari para asatidz yang mereka mengisi kajian di ballroom, di hotel dan sebagainya, kajian mereka juga lebih banyak yang gratis, terbuka untuk umum ya, nggak bayar. Artinya memang ketika kita harus mengeluarkan biaya untuk sebuah kajian atau tablik akbar dan sebagainya, ya tentu ada fasilitas-fasilitas tertentu yang kita dapatkan di sana. Kami yakin fasilitas yang didapatkan ya di tempat-tempat ya, seperti ballroom, hotel dan sebagainya, itu nggak sama dengan fasilitas yang ada di masjid. Ya kalau kita katakan ya, antara tablik akbar yang free, terbuka untuk umum, dengan yang berbayar, itu pasti berbeda. Nggak akan mungkin sama. Nggak akan mungkin sama. Ya. Dan kita nggak bisa mengatakan para asatidz itu menjual agama. Ya. Mengaji berbayar, ngaji harus bayar. Nggak bisa serta-merta seperti itu kaum muslimin. Berbeda lagi kalau kondisinya, seorang ustadz itu ya, diundang, kalau nggak dibayar,
dia nggak mau datang. Ya, ketika diundang dia sudah matok harga. Ya, berapapun nominalnya. Kalau nggak sepakat, dia nggak mau datang. Ya, itu beda lagi kaum muslimin. Tapi kalau bayar, ya sesuai dengan ya apa yang didapatkan di majelis tersebut, ya dari mulai tempat, mungkin ada makalah, ya. Ya kalau sesuai nggak ada masalah kaum muslimin. Memang ya kita menuntut ilmu itu dari dulu, ya nggak ada yang tanpa biaya. Semuanya pakai biaya. Ya. Bahkan mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkan sebuah syair dari Imam Syafi'i. Ya. Syair ini ya dikenal dengan syair alala. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jemu'iha bibayan. Jadi secara garis besar, ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ilmu itu nggak akan didapat dengan 6 perkara. Yang pertama kecerdasan, yang kedua bersungguh-sungguh, ya. Kemudian yang ketiga sabar, kemudian yang keempat biaya. Ya, kemudian yang 5 ada bimbingan dari guru, dan kemudian waktunya nggak sebentar. Ya. Yang keempat itu butuh biaya kaum muslimin. Biaya ini ya secara umum, ya butuh biaya secara umum. Dan dari dulu ya para ulama menuntut ilmu ya pakai biaya. Nggak ada yang gratis, pakai biaya. Dan lagian kaum muslimin, ya dari kajian-kajian para asatidz, itu yang kajian umum, gratis, itu lebih banyak daripada yang berbayar. Dan yang gratis itu pun sebenarnya berbayar kaum muslimin. Hanya kadang-kadang kitanya yang nggak nyadari. Kita nggak nyadari. Ya, nggak nyadari bagaimana acara tablik akbar mendatangkan ustadz yang dari daerah yang jauh dengan akomodasi yang mungkin tiket pesawat PP. Ustadz tersebut punya kru, di mana krunya tersebut memang tugasnya untuk mendokumentasikan ya, ceramah atau kajian tersebut yang nantinya disebarkan di media sosial, ya, dan diambil faedahnya untuk seluruh kaum muslimin bisa diakses di berbagai macam belahan dunia. Ya, kadang-kadang kita nggak nyadari, ya, kok bisa gratis? Ya, coba, ya, yang protes-protes kajian harus mengeluarkan biaya, ya, itu pernah nggak terfikir kenapa kok kajian ya, tablik akbar mendatangkan Ustadz ya, Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, ya Ustadz Khalid dari Jakarta diundang ke Manado, ke Lombok, ke Bali dan sebagainya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya diundang ke Padang dari Jember. Begitu juga dengan para asatidz yang lain. Ya, pernah nggak terfikir dari mana akomodasi mereka? Kok bisa gratis nih? Dari mana? Pernah nggak terfikir bagi orang-orang yang protes, wah masa berbayar? Ya karena kalian nggak pernah tahu biayanya itu dari mana, kok bisa gratis. Coba, tahu nggak gratisnya antum itu karena biayanya ditanggung sama orang lain. Biaya antum itu sudah ditanggung sama orang lain, sama muhsinin. Ya, coba kalau nggak ada muhsinin, bisa mendatangkan para asatidz yang besar-besar dari daerah yang jauh, punya kru. Harus ada pengamanan dari kepolisian, mengurus izin ke sana dan kemari. Ya, bayangkan kalau nggak ada muhsinin, apa nggak antum dimintain? Lah kalau nggak dimintain, biaya dari mana? Biaya dari mana? Ya. Jadi ya kita berpikir yang realistis saja lah. Ya, kita ini yang taunya gratis karena nggak ngerti. Ya, itu biayanya dari mana? Ya. Gratisnya antum itu sesungguhnya biaya antum itu sudah ditanggung oleh muhsinin yang lain. Gitu loh, ya. Jadi jangan serta-merta, wah ini kajian kok berbayar, ini jual beli agama ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya, dan sesuailah dengan yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, ya. Kalau kajian sesuai dengan apa yang didapat, ya fasilitas, ya maka nggak ada masalah kalau mengeluarkan biaya, ditanggung sama-sama, ta'awun alal birri wat taqwa. Ya.
Di ballroom karena masjid memang nggak muat nampung jamaah. Ya, yang jamaahnya jumlahnya mungkin lebih banyak. Ya. Kemudian fasilitas yang didapatkan juga tentu berbeda. Nggak sama ketika antum itu biayanya sudah ditanggung sama orang lain itu. Nggak ada konsumsi, nggak ada makalah, nggak ada kitab yang didapat. Ya. Mungkin ya tempat duduk seadanya, ada yang ngemper, ada yang di luar. Sementara kalau di ballroom nggak ada yang seperti itu. Semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Itu loh ya. Jadi jangan jumut lah pikiran itu. Ya. Jangan jumut. Dan kalau antum harus menyamakan semua da'i, ya, seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang nggak nerima amplop, yang akomodasi ditanggung sendiri, ya, itu antum namanya ngukur kemampuan orang, ngukur baju orang ke bajunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya. Kalau memang kondisi Ustadz ekonominya sebaik Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, maka nggak ada masalah melakukan yang seperti itu baik. Tapi kan nggak semua ekonominya sama. Kalau masalah kerja, semua juga kerja. Ada asatidz yang dia kerja ngajar di pondok pesantren, yang mungkin gajinya nggak seberapa. Ya. Lah kalau ustadz tersebut akomodasi harus dia tanggung sendiri, ya. Kemudian nggak boleh nerima amplop, loh anak istrinya makan apa? Ya. Ya kalau ekonominya mapan, punya usaha, ya nggak ada masalah. Yang seperti itu bagus, tapi kan nggak semua orang sama. Ada orang yang usaha gagal terus, modalnya habis. Ada, ya. Ada orang yang ya cuma pas-pasan. Hasilnya itu dari bulan ke bulan pas-pasan, mungkin bahkan kurang. Lah kalau antum mau samakan dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dan mungkin kita memang nggak ngerti bagaimana perjalanan dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya. Apakah memang beliau berlatar belakang punya orang tua yang mampu? Ya. Mungkin ada orang yang berbaik hati memberikan harta kepada beliau. Ya. Ya kalau secara logika, kalau beliau orang yang ya punya latar belakang nggak mampu, usahanya baru ngerintis, ya. Apa yang mungkin beliau itu bisa menanggung akomodasi sendiri, nggak nerima amplop, ya, keluar kota, butuh biaya yang banyak, ya. Apa yang mungkin? Itu loh, kita rasional saja. Kita rasional saja. Kadang-kadang kita itu nggak objektif, ya. Kita ya salut dengan orang karena melihat orang itu sudah berhasil, ya. Sehingga kita maunya menyamakan orang-orang itu harus sama seperti beliau. Sementara orang tersebut kondisinya nggak sama. Ini kan namanya ngukur baju orang di baju orang lain. Ini nggak bisa, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Ya, nanti kalau ada yang perlu kita lanjutkan pembahasan, ya kita lanjutkan kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.